sekarang sudah punah, sudah habis gitu, tergerus oleh keserakahan manusia yang tiada hentinya, merusak alam, merusak hutan. Dan karena hutan ini juga memang telah memberikan kecukupan buat kita, buat manusia, tapi tidak cukup untuk orang yang diedukasikan kepada masyarakat, yang sehingga masyarakat bukan jadi penonton. Jadi sekarang masyarakat ini, mereka ini bagaimana merubah budaya sehingga masyarakat ini menjadi pelaku gitu. Karena masyarakat ini ngikutin pimpinan dari kepalanya, kan? Gitu. Kalau hanya hanya tidak peduli pada lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup, yang sekarang ini tidak peduli, ya hanya program hanya di website saja tapi tidak diimplementasikan, ya buat apa kan? Seperti itu. Bahwa nanti Kementerian Lingkungan Hidup akan mengadakan kegiatan penanaman ini. Tapi tidak sampai ke tingkat akar rumputnya, sampai ke kabupaten. KB itu sampai posyandu nyampe itu program BKKBN. Kenapa program penanaman 1 juta pohon atau dengan program yang ini tidak bisa sampai ke RT dan RW? Kalau kita memberikan kenapa sampah ada sodakohnya, kenapa pohon kita tidak bisa bersodakoh pohon? Kan? Bukankah pohon itu bertasbih? Kan? Bukankah pohon itu bertasbih kepada kita, kepada Allah? Dan manfaatnya akan kita rasakan dalam bentuk oksigen. Satu pohon bisa kita hirup untuk 1000 orang manfaatnya, oksigennya kan? Nah, itu kan sodakoh yang sangat luar biasa. Tanpa disadari sodakoh sampah dengan sodakoh pohon masih besaran sodakoh pohon kalau ini program dibuat. Selamat siang para pendengar TV, kembali lagi bersama saya Rosmaiti dalam program podcast kita di siang hari ini. Hari ini pembahasannya sangat luar biasa karena kita akan membahas sesuatu tentang hal-hal yang tentunya menarik ya Pak untuk dibahas. Nah, berbicara mengenai Hari Hutan Sedunia yang sudah berlalu, ini menjadi suatu pembahasan kita juga pada hari ini karena kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memang seringkali dijuluki sebagai negara paru-paru dunia karena memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan juga memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Nah, dulu bangsa-bangsa Eropa itu berbondong-bondong ya Pak datang ke negara kita untuk mengeksploitasi alam. Nah, tapi justru yang hari ini menjadi sebuah ancaman terhadap alam kita justru malah sebagian dari anak bangsa kita sendiri. Nah, tentunya untuk itu kita akan langsung berbicara dengan Pak Mugni Anwari sebagai Ketua Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia. Selamat datang Bapak. Sehat, makasih. Alhamdulillah sehat ya Rosma, sehat. Pasca Hari Raya tanggal 1 langsung podcast ya Pak ya. Oke, ini berbicara tentang tema hari ini ya, terkait Hari Hutan Sedunia, mengubah kebiasaan untuk masa depan. Tanpa berlama-lama kita akan langsung saja nih Pak. Ini berbicara mengenai Hari Hutan, apalagi momennya dekat ya Pak ya. Kemarin-kemarin Hari Hutan, ada Hari Air Sedunia, ada juga di bulan ini Hari Bumi ya, gitu tanggal 27 ya. Mengenai makna dari Hari Hutan sendiri, dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau untuk memaknai Hari Hutan, kita kembali lagi kepada fungsi alam dan ketergantungan kita terhadap alam. Ya, jadi ketergantungan kita terhadap bumi ini ya, khususnya hutan. Sebenarnya kita sangat tergantung dengan ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi yang sangat harus dijaga ini adalah fungsi dan keberlangsungannya. Karena sudah terjadi biodiversitas kepunahan hutan yang sekarang ini ekosistemnya. Jadi ada beberapa siklus yang sudah habis ya, sudah punah karena gaya hidup ya, karena gaya hidup manusia itu sendiri. Jadi hutan ini punah karena gaya hidup juga gitu. Nah, salah satu contoh kepunahan kita ini berdampak kepada kelangsungan hidup manusia. Salah satunya karbon ya. Ketergantungan kita ini dalam bentuk hutang kita kepada karbon, karbon kita sudah masuk ke ambang krisis global, ya, krisis secara global dalam artian kita sudah masuk ke global warming, pemanasan global ini dengan adanya
pemanasan global ini juga kita harus berupaya bagaimana mencari solusi ya, bagaimana untuk memberikan jalan keluar. Nah, ini kepunahan ini juga dalam bentuk kepedulian kita, bagaimana kita mengembalikan alam ini, hutan ini kepada asalnya. Tapi itu mungkin tidak mudah ya, tidak mudah. Dan juga secara ekologi kita juga di sini sangat tergantung kepada hutan. Dengan tadi yang saya katakan tadi keberlanjutan tadi ini juga hutan yang hutan di Indonesia ini ya sudah punah sebenarnya ya, sudah punah. Ada mungkin 6 juta hektar sampai 8 juta hektar hutan di Indonesia ini sudah habis gitu dengan alih fungsi lahannya. Nah, keberlanjutan ini hanya hancur dengan sistem birokrasi kita, dengan sistem regulasi kita, kepedulian kita dari tingkat menengah ini sebenarnya sampai ke bawah ini yang akan terkena dampak. Nah, jadi hutan yang sebenarnya ya, hutan yang dari kalangan menengah ke atas itu mereka mendapatkan keuntungan dengan gaya hidup mereka gitu. Nah, jadi mengambil keuntungan dengan alih fungsi lahannya. Bunga yang kita dapatkan adalah bencana, kan? Bunga yang kita dapatkan bencana. Nah, apa keuntungannya dari masyarakat kalangan menengah ke bawah? Jadi kalau kita memaknai hutan untuk sekarang ini, memang salah satu jantung di Indonesia ini adalah hutan yang terbesar kedua setelah Brazil, ya, hutan Amazon, ya, dan di Kalimantan, Aceh sekarang yang sudah ditetapkan sebagai paru-paru dunia, malah sekarang sudah dialih fungsi lahankan sebagai untuk kebun sawit. Dan kita tahu sendiri fungsi hutan di Aceh dengan bencana nasional kemarin di Aceh, Sumatera, apa yang kita dapatkan hasilnya adalah bencana sangat bencana nasional. Ya, bagi kami sih itu bencana nasional. Dan kami juga di sini dengan lembaga kami ya melakukan beberapa kegiatan di sana. Sebenarnya pada saat ini, bulan ini pun kami mengadakan kegiatan konservasi juga reboisasi di lahan-lahan pasca bencana. Nah, jadi apa yang kalau kita memaknai tadi bagaimana ini fungsi hutan? Fungsi hutan memang sangat bermanfaat bagi kita, seperti karbon, untuk gaya hidup kita, untuk sumber daya alam kita, dan juga ekosistemnya di dalam ya. Sekarang sudah punah, sudah habis gitu, tergerus oleh keserakahan manusia yang tiada hentinya merusak alam, merusak hutan. Dan karena hutan ini juga memang telah memberikan kecukupan buat kita, buat manusia, tapi tidak cukup untuk orang yang serakah. Kan seperti itu mungkin. Jadi mari kita sama-sama untuk menjaga hutan ini, dimulai dari kecil, hutan kota ataupun di ruang lingkungan terkecil kita, di rumah kita. Mari kita menanam pohon, mari kita menanam walaupun itu bunga ataupun buah-buahan. Nah, itu dalam bentuk kepedulian kita kepada alam ini kan gitu. Jadi perlu juga ada edukasi kepada masyarakat bagaimana ini alam ini sebenarnya, hutan ini, fungsi hutan ini seperti apa, dan juga jangan sampai bahwa generasi penerus kita ini juga masa depannya tergerus karena tidak adanya hutan. Coba bayangkan saja ini, beberapa mahasiswa ya, sebenarnya pemerintah juga memberikan peluang kerja kepada ahli-ahli kehutanan ya, di beberapa universitas di Indonesia ini juga ada fakultas-fakultas kehutanan ya, ada negeri, ada swasta, yang mereka nanti setelah lulus S1, S2, bahkan S3
sekian tahun ke depan sarjana kehutanan, master kehutanan, tapi saat mereka keluar setelah menimba ilmu, hutannya habis. Implementasinya nggak ada. Nggak ada. Mau menerapkan ilmunya kemana? Nah, disinilah perlu ada perubahan sikap, paradigma budaya kepada masyarakat, bagaimana menjaga siklus alam ini kan, hutan ini sebenarnya. Karena betul kita juga memiliki sekali lagi kita ini memiliki hutang kepada hutan ini. Hutang yang saya katakan kenapa ada hutang tadi itu adalah hutang karbon. Ya, sekali lagi karbon. Sekarang kalau kita sakit, ya di rumah kita sudah pakai AC. Mahal nggak kalau kita bayar AC kan? Mahal. Mahal. Karena sudah asupan karbon dioksida sudah tidak ada, tidak sejuk. Nah, terus kedua, rumah sakit sekarang orang sakit mahal, perlu oksigen. Nah, terus kita juga kepunahan hutan, kita memiliki hutan karena sudah punah hutan ini. Nah, bagaimana kita menjaga ini kepunahannya tadi ini? Status hutan kita ini kan. Jadi kalau sudah punah seperti ini, bagaimana? Bagaimana kita merawatnya? Nah, ini harus ada langkah-langkah yang konkret gitu dari pihak pemerintah. Bagaimana untuk menghadapi kepunahan tadi? Apa dari kepunahan tadi yang saya katakan bunganya adalah bencana? Kan? Yang kita dapatkan adalah bencana. Dan seluruh merasakan. Iya, semuanya merasakan kepunahan tadi, kan gitu. Dan juga gaya hidup. Kita tergantung dengan gaya hidup ini dari hutan. Apa yang ada di rumah kita ini juga dari hutan. Ya, apa yang kita dapatkan ini juga kertas juga dari hutan. Kan? Semuanya sumber dayanya dari hutan juga, emas tambang, ya. Mereka gali dari hutan. Batu bara mereka merusak dari hutan. Kita dapat minyak goreng, semua kebutuhannya ini juga dari hutan tadi yang mereka alih fungsikan lahannya. Dengan gaya hidup tadi ini, mari kita juga salah satu faktor, ya salah satu faktor juga kerusakan hutan ini gitu. Nah, jadi apa yang ada di di dalam ruangan kita ini berasal juga salah satunya juga dari hutan. Jadi mari kita memaknai hutan ini ya, kita dengan bijak, bagaimana kita sama-sama ini karena tanggung jawab bersama ya, individu antara individu dan secara global, bukan tanggung jawab salah satu organisasi saja atau pemerintah, tapi individu dan global juga harus bisa bersama-sama menanggungnya kan gitu, dan mencari jalan keluar. Karena negara-negara kaya pun di sini ya memiliki tanggung jawab. Ya, negara-negara kaya ini dalam konvensi internasional di Prancis terakhir kemarin ya ini diwajibkan memberikan menyetorkan dana kepada untuk pemulihan karbon tadi ya, pemulihan ini untuk menjaga keseimbangan alam tadi. Itu miliaran dolar, jutaan yang harus disetorkan ke negara kita, tapi buktinya tidak ada ke negara kita. Mereka tidak menepati janji, kan? Tidak menepati janji sampai kita melakukan penghijauan, tapi mereka yang mendapatkannya kan, gitu. Karena kita salah satu paru-paru dunia, gitu. Kalau salah satu paru-paru dunia di sini juga dari negara-negara kaya ini mereka memberikan ada sumbangsinya, dan itu sudah kesepakatan internasional ya, sudah kesepakatan di konvensi internasional ya di Prancis kemarin. Tapi faktanya sekarang tidak ada. Jadi mari, karena dalam kondisi dunia saat ini sedang kacau balau, apalagi dalam situasi yang tidak tenang ini, mari kita menjaga alam. Ya, kita menjaga alam. Bagaimana ini banjir kita rasakan, abrasi kita rasakan,
terus juga pemanasan global yang sangat luar biasa. Jadi ya, marilah kita bayar hutang kita secara ini, nyicil lah. Bagaimana gaya hidup kita ini dengan cara yang baik, ya, yang arif kepada alam kita, kan, tidak merusak tapi bisa menjaganya. Terus juga dari kepunahan tadi, jangan sampai kita mendapatkan labanya hanya bencana saja, kan, akibat daripada alih fungsi lahan yang secara sporadis, ya, gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi berbicara mengenai Hari Hutan, Hari Air, juga Hari Bumi ini menjadi sebuah refleksi, ya, Pak. Iya, betul. Artinya kalau memang kita punya rasa memiliki terhadap bumi, ada kepekaan terhadap lingkungan, begitu, ya, Pak. Betul. Hari ini kita berbicara dengan Ketua Penyelamat Lingkungan Hidup atau LPLHI. Ini kalau boleh bertanya begitu, Pak, kita tidak melihat dari satu sisi organisasi, tapi mungkin ini bisa menjadi motivasi, begitu, ya, Pak. Ada tidak, Pak, program atau prioritas utama gitu dari LPLHI untuk menjaga keseimbangan lingkungan gitu, sehingga tentunya ini juga menjadi upaya untuk menjaga alam gitu, Pak. Ya. Ada, sebenarnya kami dari Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI), ya. Di sini kita mencakup ada beberapa kawasan laut, hutan, dan industri, ya. Jadi ada kawasan laut, hutan, juga industri. Karena tadi di dalam ini kawasan tadi ini juga ada ketergantungan terkait pelestarian dan konservasi lingkungan. Nah, jadi kami lebih fokus kepada konservasi, penyelamatan lingkungan, dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, karena di bumi ini, karena kita fokus kepada tadi hari air, hutan, dan bumi, ya, jadi dalam bumi ini terdapat 3 unsur, ya. Ini concern kami, ya, gitu. Ada 3 unsur yang berkaitan dengan job kami, gitu, ya. Fokus perhatian kami. Unsur yang ada ini adalah udara, ya, udara, terus ya air, dan tanah, ya, tanah. Inilah ruang lingkup lingkungan hidup. Unsur yang tadi ini, kenapa dikatakan lingkungan hidup? Karena ada air, udara, dan tanah. Nah, tanah yang di atasnya ini tumbuh hutan, bangunan, dan lain-lain. Kadang beberapa kawasan industri sudah tercemar, ya, hutan yang sudah beralih fungsi lahan, juga tanah-tanah yang tadinya subur karena terlalu banyak pestisida sehingga tidak subur lagi. Nah, inilah konsen kami di sini, bagaimana untuk melakukan konservasi di galian-galian tambang, juga hutan pasca bencana, ya, di situ. Nah, untuk udara kami melakukan seperti beberapa kegiatan industri yang menghasilkan asap yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga berdampak pada pemanasan global juga, selain daripada penebangan hutan. Itu juga salah satu faktornya. Kami melakukan pengawasan dan juga edukasi kepada beberapa kegiatan pelaku-pelaku usaha yang terkait di situ, dan juga di kawasan hutan, kawasan laut, juga kawasan industri di situ. Nah, untuk kawasan laut sendiri, di sini untuk ekosistem laut, biota laut di sana, kita juga fokus untuk penanaman mangrove dan juga konservasi terumbu karang di sana. Nah, cuma apa yang kita rencanakan ini memang tidak kami jalankan, ini juga tidak mudah, gitu. Tidak mudah karena butuh dukungan dari berbagai pihak, khususnya pihak pemerintah dan pihak masyarakat yang peduli. Ya, kalau kita bergerak kalau masyarakat nggak peduli gimana, kan seperti itu, ya. Akhirnya kami juga melakukan dengan secara inisiatif, kami menyediakan pohon secara gratis, ya, membagikan pohon secara gratis dalam rangka Hari Hutan, dan mungkin kedepannya ini dalam rangka Hari Bumi tanggal 27 juga kami di Aceh, kita akan melakukan penanaman di Kabupaten Aceh Jaya. Kita akan melakukan penanaman pohon dengan pihak pemerintah, dan juga di daerah pasca bencana juga di sana. Dan ada beberapa kegiatan terkait
bantaran sungai ya. Kita lagi fokus ke pencemaran air dari kegiatan-kegiatan industri juga seperti itu. Tapi dari upaya dan juga program yang dilakukan Pak, sejauh mana sih Pak LPLH ini melihat kesadaran masyarakat gitu Pak? Karena kalau melihat yang peduli mungkin tidak semua begitu Pak, seperti apa? Sebenarnya sangat berat ya kita kalau bekerja ini juga karena kita sosialis ya, sosial ya, kita lembaga swadaya yang bersifat sosial. Jadi apapun itu ditanggung oleh kami. Nah, berbeda dengan pemerintah yang sudah dianggarkan. Ya, jadi kami ini bergerak melakukan penghijauan, ya, melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dan juga pihak swasta. Kita dengan stakeholder yang terkait, kita ya sama-sama bagaimana kita mencari solusi di daerah titik-titik yang rawan bencana dan juga wilayah-wilayah yang harus kita konservasi, gitu. Harus kita konservasi. Ada beberapa seperti di laut ada konservasi penyu. Ya, kami juga di Kota Sabang melakukan bersama Wali Kota Sabang melakukan konservasi penyu ya di Kota Sabang, dan juga untuk di Kalimantan kita juga bekas galian-galian saya juga kita bekas galian tambang juga kita adakan reboisasi ya, penanaman gitu, juga di Papua juga di Yahukimo ya, karena ada beberapa banjir longsor besar kemarin di Papua di Yahukimo ya, kita juga anggota kami di sana juga melakukan penghijauan di sana, reboisasi juga. Jadi kita lebih concern kepada konservasi dengan penanaman pohon, karena dalam Hari Hutan ini kita lebih concern ke pengadaan pohon untuk menanam di beberapa daerah. Dari sisi organisasi ini Pak, apa sih Pak yang menjadi tantangan LPLH hari ini gitu? Karena melihat itu kan dalam ruang lingkup sosial ya Pak, artinya bisa dikatakan relawan begitu ya Pak. Itu tantangannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya kita sebagai pekerja sosial ya di NGO ini juga sangat ada yang menertawakan kita juga secara memandang kita sebelah mata ya, karena lebih identik dengan ya dari mana sih katanya gitu, paling dikasih oleh si Anu kan, paling disumbang sih oleh si ini kan, paling dikasih oleh perusahaan Anu gitu kan. Tapi kami di lembaga kami di sini tidak seperti itu kan, gitu. Jadi kita bagaimana kami menghidupi, karena organisasi yang sehat ini kan organisasi yang bisa menghidupi badannya sendiri, gitu. Badannya sendiri ini bisa hidup. Nah, jadi kami dari kepala sampai kami dari ketua umum sampai ini, kami selalu berkolaborasi bagaimana mencari jalan keluar dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dengan masyarakat, kelompok-kelompok yang peduli dengan alam. Gitu. Seperti kalau kami menanam pohon, kami sudah punya beberapa kelompok. Gitu. Kami sudah punya beberapa kelompok-kelompok konservasi penyu misalnya kan, atau konservasi hutan. Kami pada saat ada kegiatan Hari Hutan kami sudah ada pohon kan, seperti itu. Jadi kami tidak perlu menyebarkan atau meminta dan ini, tapi pandangan-pandangan dari yang lain kadang ya ada juga lain ya. Tidak sama ya. Tidak sama lah gitu. Berbeda, ada juga seperti ya, kita kan bukan lembaga survei kami ya, hanya datang melapor kepada pemerintah bahwa oh di sini indikatornya begini, ini sekian neracanya, udah masuk dipublis, sudah selesai, kita dipuji selesai kan, gitu. Di belakangnya ada embel-embel ya, kan enggak, kami enggak ini, dan kami juga tidak berafiliasi di politik di sini. Jadi kami lebih fokus bagaimana di wilayah kami masing-masing yang sudah terbentuk di Indonesia ini, kami lebih fokus kepada daerahnya masing-masing sesuai dengan isunya, gitu, sesuai dengan isu, dan kami bertanggung jawab kepada daerah dan wilayah kami yang setelah terbentuk ini terkait ekosistemnya, penyelamatan, pelestarian, dan perlindungannya, seperti itu, perlindungan lingkungan hidup, sesuai dengan isu yang kebutuhan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
Kita hari ini tidak bisa menutup mata ya Pak dengan kondisi alam yang dulu dengan yang sekarang itu jauh berbeda begitu. Bahkan mungkin seringkali hal ini juga disebut-sebut istilahnya tuh Deforestasi. Deforestasi Iya, gitu ya. iya. Terkait pergantian ataupun penghancuran begitu ya hutan yang misalnya ada alih fungsi lahan ataupun memang seperti penebangan pohon begitu Pak. Kalau berbicara mengenai kebiasaan yang harus kita ubah untuk masa depan nih Pak, itu hal apa sih Pak yang harus kita lakukan sejak dini gitu sehingga alam yang hari ini sudah, kalau paru-paru dunia dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa, mungkin sekarang dunia sesak ya Pak ya, karena pohon-pohon yang terus ditebang gitu dan yang tidak seindah dulu gitu Pak. Betul. Itu seperti apa sih Pak langkah atau kebiasaan yang harus kita lakukan sejak dini gitu Pak untuk menjaga alam? Oke. Baik, untuk ini kita harus merubah budaya dulu, ya. Karena budaya masyarakat kita di Indonesia, ya, masyarakat kita, budaya kita ini untuk budaya menanam tidak ada. Tidak ada sekolah lingkungan ya Pak ya? Iya, ya. Jadi budayanya menebang, ya. Kecuali petani itu menanam, jadi harus dibedakan menanam kebutuhan pokok dengan keberlanjutan generasi penerus, ya, hutan untuk keberlangsungan alam, berbeda dengan menanam. Jadi kalau kita menanam singkong lain lagi, ya. Tapi kalau menanam pohon ini sangat kurang budaya kita. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan program pada saat zaman Pak SBY ini ada program penanaman 1 juta pohon, ya. Itu sampai sekarang pemerintah daerah di sini nggak ada, dari pusat sampai provinsi juga udah tidak menggebiarkan itu. Dulu sampai didatangkan salah satu bintang sepak bola dunia, Ronaldo, datang ke sini hanya untuk memancing bagaimana memberikan contoh pemerintah ini agar masyarakat tahu, oh ini harus nanam mangrove loh. Pak Jokowi pun begitu kan. Nah inilah dari tingkat generasi tadi ini yang harus perlu memberikan dari atas sampai ke bawah ini harus memberikan contoh kepada sampai dari pimpinan, dari presiden sampai ke menteri sampai ke gubernur dan bupati harus turun langsung memberikan contoh gitu. Nah seperti yang kami lihat yang sangat peduli kepada ini ya mungkin Pak SBY, ya SBY dan Pak Jokowi kan. Yang mereka pada saat itu memberikan terjun langsung memberikan contoh, sampaikan di Kalimantan ini ada berapa ratus juta lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup khusus untuk pembibitan. Nah ini harus diimplementasikan oleh pemerintah kita sekarang kepada masyarakat, diedukasikan, mari kita menanam, kan? Bukan hanya dibesarkan saja lalu hanya sebatas seremonial kan, seperti itu. Jadi jutaan pohon yang ada di Kalimantan ini salah satu proyek penghijauan di IKN tadi ini, ya itu ya bisa kan diedukasikan kepada masyarakat, yang sehingga masyarakat bukan jadi penonton, jadi sekarang masyarakat ini, mereka ini bagaimana merubah budaya sehingga masyarakat ini menjadi pelaku gitu. Seperti kita, bagaimana sih kebutuhan dapur ini ya terpenuhi gitu. Seperti seorang ibu rumah tangga, mereka ini selalu membutuhkan gitu. Ada tukang sayur pasti mereka siapkan segala sesuatunya kan. Ini ada bahannya. Tapi mereka masyarakat tidak pernah paham bagaimana ini kriteria pohonnya, terus bagaimana cara mereka tahu kalau hanya sebatas nanam saja kan. Nah ini juga pola birokrasi kita dari mulai regulasi sampai ke edukasinya ini masih kurang gitu dari atas sampai ke bawah. Jadi inilah kelemahan pemerintah kita juga sebenarnya. Pertanyaannya yang tadi kita kembali lagi kepada pucuk pimpinan kita merubah budaya kan gitu, karena masyarakat ini ngikutin pimpinan dari kepalanya kan gitu. Kalau hanya peduli hanya tidak peduli pada lingkungan, menteri lingkungan hidup yang sekarang ini tidak peduli, ya hanya program hanya di website saja tapi tidak diimplementasikan, ya buat apa kan? Seperti itu.
bahwa nanti Kementerian Lingkungan Hidup akan mengadakan kegiatan penanaman ini. Tapi tidak sampai ke tingkat akar rumputnya, sampai ke kabupaten. Kita buka website Kementerian Lingkungan Hidup, programnya asik-asik semua gitu kan, bagus. Tapi tidak pernah kita melihat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin di Papua, Tasikmalaya, ataukah di Kalimantan, yang secara gebiar gitu kan. Nah ini harus pola daripada keberlanjutan, menjaga keberlanjutan alam ini juga hanya sebatas regulasi saja, hanya sebatas dilarang menebang, kan? Di sini dilarang membangun. Seperti saja, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan buang sembarangan, tapi boleh buang di sini kan? Gitu. Nah, jadi ini juga jangan buang sampah sembarangan. Berarti kalau di sini nggak boleh, di sana boleh kan? Nah, ini juga sebatas regulasi, tapi tidak diimplementasikan ke bawah, ke akar rumputnya. Nah, inilah salah satu kelemahan pemerintah kita. Bagaimana memberikan contoh yang baik terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Ada direktoratnya, ada ininya, semuanya, direktorat jenderalnya ada. Tetapi pelaksanaannya hanya sebatas seremonial dan tidak sampai kepada masyarakat. Kita bayangkan KB, ya, sukses tidak KB, ya kan? KB itu sampai posyandu nyampe itu program BKKBN. Kenapa program penanaman 1 juta pohon atau dengan program yang ini tidak bisa sampai ke RT dan RW? Yang berhasil hanya sampah. Bank sampah saja sampai kan? Tapi untuk merubah budaya untuk menanam ini tidak ada. Regulasinya ada. Ya. Coba program Kementerian Lingkungan Hidup, bank sampah ada dari pusat sampai ke sini ada, sampai presiden sampah di Kota Tasik ada. Tapi nggak ada presiden pohon atau mungkin untuk penghijauan atau mungkin kepala kelompok untuk penghijauan atau bikinlah bentuk sesuai dengan ini adalah hutang-hutang yang harus diselesaikan oleh pemerintah kan gitu. Jangan berpihak kepada sampah saja, tapi perubahan iklim tidak dipedulikan gitu. Jadi ya kita juga sangat menyesalkan, kami dari Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia berharap pada pemerintah pusat juga, sejak pemerintahan Pak Prabowo dan juga pada Menteri Lingkungan Hidup untuk membuat program ini segebiar seperti ya mungkin bank sampah, ya bisa mencapai ke akar rumputnya. Jangan hanya di Dinas Lingkungan Hidup, kita datang ke Dinas Lingkungan Hidup, pohonnya ada, tapi nggak disumbangin, nggak ada ditanamin, atau mungkin mengundang RT RW ini bagaimana kan, bikinlah program, tergeletak sampai ini mati di sana kan, kadang jadi besar akarnya susah dicabut kan. Nah jadi inilah salah satu bagaimana budaya kita juga tergantung daripada pemimpin kita. Karena masyarakat ini punya pemimpin, kan gitu. Masyarakat ini sudah jenuh dengan perubahan iklim, mereka sudah jenuh dengan bencana, sudah jenuh dengan musibah-musibah akibat daripada ketidakadilan alam yang sudah ketidakadilan kebijakan pada alam dari pemerintah sehingga berdampak kepada masyarakat luas yang terdampak oleh bencana kan, seperti itu. Jadi kami ya sangat berharap sih dari lembaga kami ya bagaimana Pak Prabowo ini konsen kepada dengan Menteri Lingkungan Hidup Pak Raja Julian ya gitu, biar bagaimana momen Hari Bumi dan Hari Hutan ini ya dia memberikan program yang segebiar bank sampah, ya bank sampah, sehingga orang itu berebutan sampah itu emas, kan? Orang itu berebutan lihat sampah ini emas, itu berhasil program bank sampah.
kenapa ini sumber kehidupan, oksigen yang berbentuk hutan, kepunahan yang akan kita dapatkan, gaya hidup yang kita dapatkan dari hutan tadi, dan juga karbon yang kita dapatkan dari hutan tadi, pemerintah tidak mengolahnya menjadi salah satu program yang kira-kira mencapai ke akar rumput segebiar ini sampai ke tingkat bawah ini akar rumputnya seperti bank sampah tadi. Itu harapan kami sebenarnya. Nah, jadi kalau masyarakat sih mereka dari kalangan menengah ke bawah ini yang taunya mereka hanya taunya bencana aja, banjir, kan? Panas. Ternyata pelakunya adalah tingkat menengah ke atas, tingkat imbasnya ke bawah. Pelakunya tingkat menengah ke atas, pengusaha sawit, alih fungsi lahan, seperti yang di Aceh, pengusaha ini, gelondongan kayu di Aceh, gitu. Saling tuduh bahwa ini kan akhirnya saling tuduh, kan? Jadi masyarakat ini hanya miris yang kelas menengah ke bawah ini mendapatkan dampak, ya, hanya sebagai penonton dan menjadi korban. Yang menikmati tadi yang di atas, yang kalangan menengah ke atas, pemicu utama. Nah, jadi ini juga ketidakadilan yang tadi ini juga sebagai salah satu siklus yang harus diputus gitu kan, sehingga boleh mereka berusaha tetapi dengan cara dan regulasi yang sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintahan sekarang, Pak Prabowo telah menarik beberapa izin usaha pengembangan hutan ya, di situ beberapa usaha untuk pengembangan ini hutan di sana dia udah dicabut oleh Presiden Prabowo. Itu udah ada, mungkin ada berapa ratus perusahaan, 200 lebih ya. Itu udah, kami juga mengapresiasi. Cuma untuk khususnya di salah satu program hutan ini ya, hutan ya, tolong mungkin bisa dibuatkan salah satu program yang lebih sehingga bisa menjadi prioritas budaya, Pak ya. Sehingga menjadi budaya tadi kan, sehingga menjadi budaya. Karena belum membudaya menanam pohon ini, regulasinya sudah ada, gitu. Nah, regulasinya sudah ada, tapi dimanfaatkan dari kalangan menengah untuk kegiatan industri, kan? Gitu. Kayak dari menengah ke atas itu untuk kegiatan industri. Ya, setelah itu ditebang, kan? Nah, kalau yang menengah ke bawah ya terkena dampak aja. Seharusnya yang di sini juga mereka untuk menjaga oksigen mereka di sini ya berikanlah secara gratis kayak, atau mungkin pohon buah gratis kan, pohon jambu seorang 2 atau pohon mangga seorang satu warga, manis begitu. Iya, nah, itu juga daripada bagian program untuk memberikan edukasi. Betul. Gitu ya, mungkin tidak mampu dengan pohon-pohon jati ya, pohon apa saja, mungkin pohon mangga, pohon jeruk, atau pohon apa saja silahkan, jambu, air, berdampak ya, sehingga mereka, oh iya ya, ternyata pemerintah mendorong kita nih untuk menanam pohon, buktinya kita dikasih loh gratis kan, gitu. Tapi sekarang kita boro-boro dikasih pohon, apapun nggak ada kan, gitu. Mau ini juga nggak ada, akhirnya ya nonton aja yang di atas, yang nebang-nebang, yang nanam-nanam, yang nebang-nebang, yang hancur kita di bawah yang kalangan-kalangan masyarakat. Sehingga yang jadi penonton tidak seimbangan begitu ya, Pak. Jadi podcast ini juga menjadi sebuah refleksi bagaimana kita mengubah kebiasaan untuk masa depan gitu. Jadi nggak hanya satu regulasi, tapi juga satu pemahaman dan juga satu budaya, pemahaman mengenai menjaga lingkungan begitu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa bumi ini terlalu luas kalau hanya dijaga oleh orang-orang yang peduli begitu ya Pak. Betul. Tapi kalau memang mau dan juga saling bahu-membahu, mungkin bumi ini bisa selamat begitu ya. Dan kata sesak bumi ini mungkin bisa hilang dengan pengurangan polusi udara dan juga banyaknya penanaman atau penghijauan gitu ya Pak. Betul. Terakhir mungkin Bapak ada yang mau disampaikan. Tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit banyaknya kepada pemerintah begitu, karena sebagai pemangku kebijakan untuk masyarakat sendiri Pak, ada ajakan tidak Pak untuk masyarakat sehingga momen ini tidak hanya menjadi tanggal peringatan di
kalender begitu ya Pak, Iya. tapi ada gerakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat, sebuah sikap atau paradigma yang menempel di kepalanya begitu ya Pak. Ya. Baik, mungkin dari kami ya menyampaikan kepada masyarakat, mari kita menyayangi bumi ini seperti kita menyayangi hidup kita. Kalau kita menyayangi hidup kita, sayangilah bumi kita, sayangilah hutan kita, sayangilah alam kita, sehingga mulai dari air, tanah, udara kita bersih semua, seperti itu, tidak tercemar. Kita tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga tidak tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini ya ajakan kami kepada masyarakat bagaimana kita merubah budaya ini yang tadinya tidak pernah menanam pohon, mari kita menanam mulai dari pekarangan rumah kita. Mari kita menanam pohon mulai dari pekarangan rumah kita sampai mengajak kepada tetangga-tetangga, yuk mari kita nanam, kan gitu. Jadi untuk meningkatkan kepedulian ini juga perlu tadi saya katakan tadi memang agak sulit ya, agak sulit kalau kita berbicara lingkungan hidup, karena lingkungan hidup kita sudah sangat rusak karena kebijakan tadi yang tidak berpihak kepada kalangan bawah, menengah ke bawah, kalangan bawah ya, hanya berpihak kepada kalangan atas. Jadi kami hanya sangat berharap pada masyarakat bagaimana kita menjaga lingkungan kita di sekitar dulu kan. Kalau kita berbicara skala besar global ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha dan lain-lain dengan kegiatan-kegiatan industri di kehutanan. Tapi untuk masyarakat sekitar ya mungkin bisa menanam pohon gaharu satu pohon kan, pohon alba, mungkin pohon jati atau pohon apa di lahan-lahan yang sudah yang mereka miliki. Memang untuk sini ya kita kalau dilihat asupan oksigen kita juga sudah kurang di ini di Indonesia ini juga sudah terjadi pemanasan global dan tingkat kesadaran masyarakat mari kita sama-sama agak berkurang karena kenapa masyarakat tidak peduli kan? Kenapa masyarakat kita tidak peduli? Sekali lagi karena sumber daya yang ada ini tidak pernah dimanfaatkan oleh pihak pemerintah pada masyarakat. Sumber daya yang ada, sumber daya hutan yang ada di sini tidak pernah dimanfaatkan mulai dari pembibitan atau mungkin karena sekarang pembibitan juga hanya dilakukan oleh kelompok tani kan, kelompok tani bukan tidak ada kan gitu, hanya kelompok tani kan, mungkin kelompok tani pun gitu juga ya kalau mau beli ya silahkan kan gitu. Jadi sekarang lebih ke komersil ya, gitu, lebih ke komersil. Jadi menanam tapi untuk dijual. Menanam tapi untuk dijual gitu. Padahal pahalanya ini sangat besar apabila kita memberikan gratis ya. Ya bagaimana sih kita sodakoh pohon selain sodakoh sampah, kan gitu. Ya jadi mari kalau kita memberikan kenapa sampah ada sodakohnya, kenapa pohon kita tidak bisa bersodakoh pohon, kan? Bukankah pohon itu bertasbih, kan? Bukankah pohon itu bertasbih kepada kita, kepada Allah, dan manfaatnya akan kita rasakan dalam bentuk oksigen. Satu pohon bisa kita hirup untuk 1000 orang manfaatnya oksigennya kan? Nah itu kan sodako yang sangat luar biasa. Tanpa disadari sodako sampah dengan sodako pohon masih besaran sodako pohon kalau ini program dibuat, ya kan? Kalau sekarang sudah sodako sampah kan setiap rumah ada nih sodako sampah nih, pemerintah ada bikin sodako. Alam lebih berjasa. Jadi komersil kan, kan gitu. Sampah melaknatkan ke kita, bau. Kalau kita tidak kelola dengan bau menjadi penyakit. Tapi pohon kalau kita sodakohkan jadi pahala kan. Dia bisa bertasbih kepada kita, kepada Allah. Mohon ampunan ini yang nanam, mohon diampuni dosanya kan. Tapi ini tanpa disadari
momen Hari Hutan ini juga kepada masyarakat kita ambil makna-makna yang berharga ini. Jadi ada beberapa kualitas yang tadi kita bisa dapatkan untuk hidup sekarang dan hidup selanjutnya, kan gitu. Gitu. Jadi kenapa pohon ini sangat berharga, kan? Gitu. Jadi itulah alam. Janganlah kita rusak alam ini. Dalam Al-Quran juga sudah dikatakan. Ada perintah Allah itu untuk menjaga, merawat bumi, ya, merawat bumi, menjaga bumi, alam ini, kan. Tapi kenapa kita rusak? Kan? Kenapa ini? Nah, jadi mari kepada masyarakat yang ada di Indonesia, dimanapun berada, khususnya di kota Tasikmalaya, mari kita sama-sama menanam pohon. Mari kita berlomba-lomba bersodakoh pohon. Ya, jadi sodakoh bukan hanya untuk uang saja, tapi juga kita juga bisa melakukan sodakoh melalui pohon. Kita beli pohon, kita sumbangkan, entah itu pohon anggur, atau pohon jambu, atau pohon apapun. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan untuk bumi ini. Karena pada prinsipnya bumi ini akan memberikan lebih cukup kepada kita. Sudah memberikan apa yang lebih cukup. Melebihi apa yang kita inginkan, gitu. Jadi, tapi tidak cukup untuk orang-orang yang serakah. Betul. Gitu. Menarik ya apa yang kita bahas hari ini, karena jarang sekali Pak ada edukasi soal lingkungan gitu, karena tidak ada sekolah lingkungan, hanya ada sekolah pertanian gitu ya. Gitu. Dan tentunya juga podcast ini mengajak kita untuk saling refleksikan diri bersama tentang bagaimana kita juga bisa lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Tidak hanya memikirkan soal bagaimana kita hidup hari ini, tapi juga memikirkan bagaimana kita hidup di masa depan. Tidak hanya satu regulasi, tapi juga satu pemahaman gitu ya. Dan tentunya dalam podcast kali ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Mugni yang sudah berkenan hadir memberikan informasinya, tentunya juga dengan gerakan-gerakannya yang luar biasa, gerakannya yang terus berjalan sampai hari ini. Saya jadi ingat satu kalimat Pak ini, bergerak menjadi sejarah atau dia menjadi sampah ya. Jadi manusia yang bermanfaat, karena hidup sekali hidup yang berarti, betul ya Pak. Tentunya juga supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik untuk Baraya dan juga Sobat Lingkungan, silakan bisa ditonton di episode sebelumnya, karena Pak Mugni ini udah ngisi di kita berapa kali ya? 4 atau 3 kali ya? 4 kali dengan sekarang ya. Isunya itu semuanya tentang lingkungan. Jadi supaya tidak ketinggalan, bisa langsung dilihat saja di episode sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang tentunya bermanfaat. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa.